semua dengan Kristus, Kau yang utama dalam hidupku. Lakukan semua dengan Kristus, Kau yang utama dalam hidupku. Ya, glory. Baik, masing-masing kita persiapkan hati kita. Semua pribadi, mas pribadi, kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan. Terima kasih. Kemenangan mulia. Kemenangan mulia, pribadi Dia bebaskanku dengan hatiku jadi katanya. Aku bukan aku lagi, tapi tawanan kasih, dan ku hidup untuk puji Dia. Siapa ku Tuhan, siapa ku lihat sekarang, siapa ku bagian penyelamatku, bagian firman-Nya, itu pewahyuan. Siapa aku yang mati di Kalvari, yang mati di Kalvari, yang mati di Kalvari, menebus yang bilang sengaja jadi penanggu misteri besar Allah
Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bila masih boleh dalam kondisi dan keberadaan kami sehat kuat di pagi hari ini Tuhan. Kami datang mempersembahkan hidup kami dan mengucap syukur Tuhan betapa Engkau baik Tuhan, memberikan kami napas kehidupan Tuhan, memberikan kami kesegaran bahkan kesadaran dalam hati kami akan kebutuhan kami akan Engkau Tuhan. Itulah Tuhan yang mendorong kami Tuhan sehingga kami mau berkumpul di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu keberadaan kami Tuhan tidak akan bisa lepas daripada Engkau Tuhan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan, memanjatkan doa-doa kami Tuhan. Banyak hal yang ingin kami doakan Tuhan di pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan waktunya sudah dekat Tuhan. Musuh juga terus menyerang, musuh juga terus membuat segala sesuatunya Tuhan yang ingin mencoba melemahkan kami. Tapi kami tahu kami adalah bagian dari kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan kami, sucikan kami selalu Tuhan, sehingga Roh-Mu terus memberikan dorongan yang kuat di dalam kami, supaya kami terus memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kami rindu menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di masyarakat dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu Tuhan lewat kehidupan kami, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Bapa. Kami memulai ibadah kami ini Tuhan di pagi ini Tuhan. Ambil alih semuanya Tuhan. Ambil alih hamba-Mu Tuhan. Ambil alih semua jemaat Tuhan. Ambil alih semuanya Tuhan. Siapapun Tuhan yang berperan Tuhan untuk meninggikan nama-Mu pada saat pagi ini. Biarlah semuanya demi hormat dan pujian dan demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Kami bersyukur. Bersama kita katakan Amin. Baik, kita persiapkan hati kita. Mari kita buka firman. Yakobus 3, dosa karena lidah. Saya baca ayat 1, saya baca ayat 2, kita akan selesaikan ke ayat yang ke-12. Yakobus 3. Dapat ya? Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan yang demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sehingga dinyalakan api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang luas, yang berkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah buah darah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah buah anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Amin. Baik.
kita di awal pertemuan di tempatnya saudara kita Pak Joni, kita berbicara soal beribadah. Beribadah suka atau tidak suka, ya berhubungan juga dengan mulut kita, amin. Kemudian bergaul akrab dengan Tuhan juga, itu berhubungan juga dengan mulut kita, lidah. Kemudian kalau kita hari Rabu pengajaran soal berterima kasih juga, ucap syukur mulut kita, bagaimana Roh Kudus juga mengambil alih kita. Karena tadi dikatakan ayat 8, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jelas ayat 8. Tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi dikatakan bahasa Paronya, tapi ise palang ngasut pelemuk dila. Bila he jahat dengan ia lah terkuasai. Dem racun si maba kematian. Dem racun si maba kematian. Pada mulanya hata, kalau bahasa Batak. Pada mulanya firman. Berarti anak-anak juga mulai sesuatu kan pasti ada kata, nangis pun dia nanti mulai belajar dia kata. Jadi kita bisa melihat bahwa kecilnya lidah ini, tapi ini bisa membuat ya lidah tidak bertulang, tapi bisa bikin orang jadi berperang satu negara. Makanya diingatkan kepada kita bahwa semua binatang liar, binatang menjalar, binatang laut dapat dijinakkan dan dijinakkan oleh sifat manusia. Di mana itu? Di Kejadian. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Amin. Amin. Kita disuruh berkuasa. Jadi saudara lihat, kalau kita tidak dilahirkan kembali, cara apapun nggak ada yang bisa menguasai lidah ini. Sehingga perkataan kita, kalau dikatakan hatinya baik, yang keluar juga perkataan yang baik. Kalau lagi hatinya yang nggak beres, mungkin nggak keluar perkataannya, tapi mukanya kelihatan. Betul? Iya. Haleluya. Karena mulai dia belajar ditahan gitu ya. Karena lambat untuk berkata-kata, cepat untuk mendengar, lambat untuk marah. Jadi ada yang mengendalikan keberadaan daripada binatang yang sudah diciptakan oleh Tuhan, diberikan kepada kita kemampuan, tapi posisinya adalah di dalam posisi seperti tadi itu. Kita harus di dalam roh, dilahirkan kembali, karena begitu kita dilahirkan kembali sifat kita sudah seperti Allah, sehingga banteng yang begitu ganas pun balik. Nabi kita dikuasai oleh roh, dikuasai oleh kasih, banteng itu pun tidak bisa lagi untuk menyeruduk dia. Jadi kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang perlu kita belajar untuk juga, karena ayat 9 tadi, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Saudara lihat, menurut rupa Allah. Berarti tidak mungkin kita kalau sudah diciptakan menurut rupa Allah bisa mengutuki orang karena kita memuji Bapa, memuji Tuhan kita, amin. Gak bisa itu. Kenapa? Mata air kalau sudah keluar air tawar ya nggak mungkin juga keluar air asin. Pohon tadi juga diingatkan, mana ada pohon zaitun kemudian dia menghasilkan buah anggur, nggak mungkin itu. Karena jenis apa yang ada di dalam benih itu akan menghasilkan serupa kehidupan yang ada di dalam benih itu, amin. Hal yang sama. Jadi perbendaharaan yang baik, hati akan mengeluarkan yang baik. Perbendaharaan yang jahat akan mengeluarkan yang jahat. Makanya diingatkan, nggak bisa, mata air juga nggak bisa seperti itu. Berarti kalau gitu, kalau mata air kehidupan itu memancar dari hati kita, kan yang baik semua keluar. Amin. Karena itu yang di dalam. Berarti kenapa bisa yang nggak baik yang keluar? Ya kita lah, latihlah dirimu beribadah.
Makanya berjaga-jagalah dalam mulut bibir katanya kan. Kalau di Mazmur itu kalau saya nggak salah, mari coba kita bisa dulu. Ya. Mazmur berapa kita lihat ya. Oke, Mazmur 37 ayat 30. Ya, siapa yang bisa baca? Mungkin tuan rumah lah. Sabe. Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Oke. Saudara lihat, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Perkataan yang sama yang dikatakan Tuhan itu bisa jadi hikmat, tapi perkataan itu bisa jadi hukuman. Amin. Amin. Bagi orang yang tidak menerima. Karena sama-sama dengan air yang mengangkat bahteranya Sino, air yang sama itu juga bisa menghabisi orang lain. Berarti Allah benar, makanya hanya Dia yang bisa membenarkan. Dan mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Oke. Ada satu lagi ya. Oke, Mazmur 51 ayat 15. 51 ayat 15. Mazmur 51 ayat 15. Siapa gantian yang dapat? Firman Tuhan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang 51 ayat 17 kayaknya di apa itu? Kalau 15 saya enggak coba. Ayat 17. Ya Tuhan ya. Ya Tuhan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Ya. Dan lihat, bukalah mulutku. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku apa? Memberitakan puji-pujian kepadamu. Berarti kalau gitu mulut kita ini, mulut orang benar, apa yang ada di hati meluap ke mulut, sehingga itu yang diucapkan. Dan perkataan kita bisa ada kuasa karena didorong dari dalam. Baik tadi lidah api itu bisa menghabisi hutan, berarti perkataan kita juga bisa mempengaruhi orang yang baik. Yang saya katakan kepada kita udah berapa kali nabi kita terjadi suasana yang nggak baik atmosfernya, kemudian dia hampir istrinya lagi menyuci piring, perkataannya sesuatu mengingatkan, baru akhirnya suasana jadi lebih baik. Amin. Amin. Berarti perkataan kita bukan saja mempengaruhi orang lain, mempengaruhi kita juga bisa, karena kalau sering-sering kita ucapkan firman itu, karena itu maka orang seberang suka berzikir diulang-ulangi ayat-ayat itu. Kita juga seperti itu, makanya kurang kita latih diri kita beribadah. Saya masih ada satu lagi yang saya ingat ya. Ya, Mazmur 119 yang 43. Nah, bergantian. Karena Musa berkata kepada si Joshua, janganlah firmanmu itu menjauh dari mulut, katanya kan, percakapkanlah itu. Oke, Mazmur 115 ayat 43. Siapa yang dapat? Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Oke ya. Berarti itu dipercakapkan, amin. Amin. Oke, mari kita lihat berpengaruh nggak suasana kalau kita mempercakapkan firman dengan kita hanya mempercakapkan kekurangan orang lain. Kenapa kadang-kadang kita nggak tertarik mengucapkan firman, mempercakapkan firman? Karena memang perbendaharaan nggak ada dalam diri kita, ya apa yang mau dipercakapkan, amin.
Makanya supaya kita bisa paham, kita bisa senang mempercakapkan ladang, mempercakapkan harga, hasil. Tapi kenapa mempercakapkan firman kita nggak bisa tertarik? Makanya si pemazmur bilang, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutmu. Jadi pada pagi hari ini saya tadi diingatkan, sehingga akhirnya perkataan kita adalah perkataan yang kita rindu, memiliki kasih, memiliki kuasa. Karena dengan mulutmu engkau bisa dihukum, dengan mulutmu juga engkau bisa diselamatkan, amin, dengan perkataan. Jadi mari kita sepanjang hari ini belajar menjaga perkataan kita, karena itu mempengaruhi. Sekali lagi, lidah api tadi mempengaruhi. Makanya begitu Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, bukankah itu mempengaruhi orang percaya itu? Amin. Nah, jadi hanya itu yang bisa menguasai, karena kita ciptaannya Allah pada awalnya. Jadi kalau kita nggak balik ke situ, enggak. Kata-kata ini kita ini seringnya menyakiti orang lain, dan kata-kata ini bukan kata-kata yang membangun. Kata-kata ini bukan juga saudaraku yang kasih memuji Tuhan. Justru akhirnya bagaimana kita bisa merasa bahwa dengan perkataan kita ucapkan, akhirnya kita juga dibuatnya menjadi sadar perkataan itu mempengaruhi kita. Kalau contohlah, nggak usah dulu kita katakan, nggak usah dulu kita ucapkan, hanya saja nggak enak badanku ini. Nggak ngomong kita, mempengaruhi kita nggak? Iya. Tapi begitu kita coba, nggak, pokoknya enaknya badanku ini. Kita lawan sendiri gitu ya. Jadi ini apalagi sudah keluar kata-kata itu, didengar sama iblis. Begitu didengar sama iblis, digorengnya. Taruhnya cabenya, taruhnya segala macam, baru saudara kalau udah menggoreng di belakang itu ada cabai kan terganggu kita ya kan. Kayak gitulah kondisinya. Jadi saya berharap lewat renungan pada pagi hari ini, karena suka atau tidak suka, beribadah selalu berhubungan dengan lidah. Amin. Apakah memuji Tuhan, apakah berdoa, apakah kita mengucapkan sesuatu. Makanya yang terakhir, jangan mencabut sekali-kali dari bibirku firman kebenaran. Amin. Jangan mencabut. Karena dari mulut bayi-bayi pun bisa keluar pujian, betul? Haleluya. Baik, mari kita persiapkan hati kita. Masa yang mendekat. Dan itu dulu yang kita doakan dalam diri kita. Bagaimana kita belajar mengucapkan kata-kata yang penuh kasih dan membangun. Oh, masa